Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matis di Fransiskus 67 Ribbon Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang Fransiskan imam yang bertugas di Timur Leste dan juga putra Timur Leste. Beliau bernama Romo Joel Casimiro Pinto OFM. Beliau juga sebagai seorang rektor ya di Universitas. Betul. Universitas apa? Universitas Katolik Santo Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II di Timur Leste, di Dili ya? Betul. Di Dili ya. Beliau masih muda tapi sudah jadi rektor. Ini gombal nih. Kebetulan beliau lagi mampir di Indonesia dan kita tangkap. Bukan mampir, ikut kapital provinsi. Ikut kapital tikar. Kapital provinsi OFM. Ya. Dan kita tangkap sebelum beliau berangkat ke Timur Leste nih. Apa kabar Romo Joel? Kabar baik selalu. Salam baik untuk para bahasa penonton. Timor Leste-nya Dia kalai. Dia kalai. Nah, apa kabar? Apa kabar? Nah. Kabar baik? Diak. Aduh, luar biasa nih. Romo kita ini bertugas di Timor Leste seperti yang saya katakan tadi sebagai rektor sehari-hari bersama dengan mahasiswa-mahasiswi ya. Nah, Ya. Dan ada satu kegiatan beliau yang cukup katakanlah berkesan ya. Karena beliau ikut dalam kegiatan Sinode para Uskup ya. Betul. Wah, ini seorang imam tapi ikut Sinode para Uskup. Luar Kita biasa. dengar nih, apa sebenarnya yang terjadi dalam Sinode para Uskup itu ya? Karena beliau peserta aktif ya. Ya. Nah, itu sebenarnya kan Sinode para Uskup Romo ya. Ya. Yang, kalau saya tidak salah ingat ya, dicanangkan waktu itu dibuka tanggal 10 Oktober 2021 ya. Betul. Gereja menuju gereja sinodal. Persekutuan, persekutuan, partisipasi dan misi. Ya. Nah, mengapa Romo sebagai peserta ya seorang imam, tapi kan itu sinode para uskup ya? Gimana ceritanya? Ini yang menarik dari sinode kali ini ya. Sinode itu kan sebenarnya dari kata sinodos, itu bahasa Yunani. Sinodos artinya berjalan bersama. Ya, journeying together. Journeying together. Yang kemudian journeying together antara pastor di sini adalah para uskup bersama umat Allah di keuskupannya. Jadi yang boleh memanggil sinode itu sebenarnya uskup. Oh, uskup ya. Ya, uskup. Jadi uskup tapi selalu dalam persekutuan dengan gereja universal, yaitu paus sebagai yang menjamin unitas dan responsabilitas yang tertinggi di Gereja Katolik Roma. Nah, sinode ini sebenarnya dalam sejarah sudah sejak awal hanya diperuntukkan para uskup. Namanya juga Synodus Episcoporum ya. Tapi kemudian dengan adanya Paus Fransiskus, beliau dalam rangka merayakan 50 tahun Synodus Episcoporum ini yang tentu saja dimulai oleh Paulus VI saya kira pada tahun 75 kalau nggak salah itu. Ya, tahun 1975 itu 10 tahun sesudah Konsili Vatikan II, sepertinya kok belum ada gerak-gerak movement pembaharuan yang diserukan oleh Konsili Vatikan II itu. Lalu beliau memanggil para uskup untuk berkumpul lagi di Roma, Vatikan, dalam kerangka bagaimana merefresh kembali hal-hal penting yang menjadi seruan dari Konsili Vatikan II itu. Nah itu sejak saat itu sampai 2015 kita ingat itu ya, sinode tentang keluarga. Yang kemudian menghasilkan dokumen Amoris Laetitia, di mana itu hanya dihadiri oleh para uskup. Ya. Nah, sinode kali ini judulnya adalah Sinode tentang Gereja Sinodal. Jadi sinode tentang sinode itu sendiri. Tentang sinode itu sendiri ya. Jadi itu sinode tentang sinode itu sendiri, yang artinya bagaimana melihat hal berjalan bersama ini. Sudah sampai di mana? Apakah kita sudah mulai menerapkannya, menjalankannya, berjalan bersama ini, ataukah kita malah melupakan? Jadi latar belakangnya adalah ketika konsep gereja umat Allah yang
dicanangkan atau diproklamasikan dalam dokumen Lumen Gentium bab 2 saya kira itu tentang gereja umat Allah yang mana bukan gereja yang hierarkis. Itu sebuah pemikiran yang revolusioner di mana Kristus menjadi pusat. Makanya nomor 1 itu kan bilang Kristus adalah terang segala bangsa, terang semua orang. Maka gereja ini umat Allah. Umat Allah adalah siapa? Ya mereka yang dibaptis itu. Nah, kalau umat Allah berarti ada kolaborasi di dalamnya, ada koresponsabilitas atau bertanggung jawab bersama, kooperasi, kolaborasi antara semua pihak. Jadi umat Allah di sini adalah mengubah paradigma di mana gereja yang terlalu klerikalis, gereja yang triumfalis, gereja yang hierarkis ke gereja yang umat Allah. Jadi semua kita itu sama di hadapan Allah. Kita membentuk satu persekutuan yang dasarnya adalah Allah Trinitas itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Sinode ini memanggil kembali seluruh gereja untuk merefleksikan kembali tentang kodrat dari gereja itu, yaitu umat Allah yang berjalan bersama. Yang dilihat bahwa betul konsep ini sudah menjadi semangat umum di mana kita semua tahu tentang umat Allah ini. Tetapi rupa-rupanya gereja umat Allah ini lebih dilihat tampaknya kalau ada uskup, ada imam. Nah, itu belum cukup kalau hanya melihat uskup, imamnya dan religius ya. Kaum religius itu. Jadi perlu di mana kaum awam? Selama ini kaum awam kok seperti tidak dianggap sebagai protagonis dari misi evangelisasi gereja itu sendiri. Adakah sesuatu yang salah begitu ya tentang ini? Nah, ini yang mau dijawab. Jadi semacam gereja itu mulai membuka diri ya, semacam mengevaluasi dirinya ya. Iya betul. Mengevaluasi dirinya untuk melihat sesuatu yang baru gitu ya. Iya betul, Romo. Makanya kan kita mulai dengan tahap-tahap. Tahap pertama yang namanya itu tahap konsultasi. Konsultasi ya? Ya, konsultasi yang dilakukan sampai ke paroki-paroki. Betul nggak? Kalau saya nggak tahu kalau di Keuskupan Agung Jakarta atau Keuskupan seluruh Indonesia. Tapi pengalaman saya di Timor Leste, seluruh proses itu dilakukan startnya dari paroki. Kemudian tingkat dekanat. Itu lingkungan ke bawah juga? Ya, ya betul. Di paroki artinya sudah mulai dari lingkungan dan wilayah. Kemudian ke tingkat paroki, paroki ke dekanat, dekanat ke tingkat keuskupan ke tingkat konferensi wali gereja. Jadi itu. Dan tidak hanya berhenti di situ ya. Dari konferensi wali gereja kita ke tingkat regional, yaitu di federasi para uskup. Ya, konferensi para uskup. Makanya kita di Asia itu kita punya namanya federasi Federation of Asian Bishop Conference, FEBC, seperti itu. Nah, mengapa dilakukan konsultasi ini ke pihak yang paling bawah, yaitu umat Allah ini, untuk mengetahui betul nggak kita itu berjalan bersama? Di mana peran umat Allah itu? Umat Allah itu sadar nggak dia punya peran di dalam hidup menggereja itu? Apakah yang dibayangkan oleh umat Allah itu gereja itu hanya para pastor atau para religius atau para uskup? Lalu kalau umat Allah hanya membayangkan seperti itu, maka dia harus bertanya tentang dirinya sendiri. Apa yang aku harus perbuat? Pertanyaan itu bukan tanpa dasar. Mengapa bertanya pada diri sendiri? Karena kita semua ini memiliki satu dasar umum, satu fundament umum. Apa itu? Baptisan. Jadi baptisan umum itu adalah inisiasi di mana kita dimasukkan dalam satu persekutuan, yaitulah gereja. Jadi gereja itu ketika semua orang dibaptis, itu kita semuanya umat
satu keluarga Allah itu ya. Dan semua berperan ya. Iya, seharusnya semua berperan. Harusnya semua Sehingga berperan. evaluasi terhadap gerak gereja tadi apakah sudah berjalan bersama nggak? Betul. Mulai dari tingkat ya umat yang paling bawah lingkungan tadi ya, baru naik ke wilayah, naik ke paroki, Ya, dan betul. naik ke kepikefan semacam itu ya. Sehingga memang kalau mengatakan kalau gereja terlalu hierarkis, salahnya di mana? Nah, Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Itu perspektif siapa? Kalau dari perspektif pastor, dia mengatakan apa yang salah? Kan selama ini saya melayani perayaan Ekaristi di paroki, di pusat paroki, di wilayah, di lingkungan, pelayanan orang sakit, antar komuni, pengurapan orang sakit. Jadi apa yang kurang? Apakah umat sendiri, di mana kontribusi umat? Apakah hanya menunggu dari gembalanya memerintahkan umatnya baru jalan? Kalau enggak, ya umat akan lihat, gerejanya hanya pastor saja. Memang ada tendensi bahwa ada pemimpin-pemimpin gereja. Pastor ini kan tanda kutip ya, bukan hanya pastor paroki, bisa juga uskup, bisa juga pemimpin religius yang masuk dalam kategori pastor atau pemimpin di lingkungan di wilayah itu yang membuat situasi itu tidak memungkinkan partisipasi aktif itu. Sehingga partisipasi umat tidak terakomodir ya. Tidak terakomodir. Mungkin umatnya mau menyampaikan sesuatu tapi tidak didengarkan. Maka kata kunci, metode kunci dari sinode ini adalah mendengarkan, listening. Tidak hanya mendengarkan terus kita pelongo-pelongo, tapi mendengarkan lalu melakukan apa? Discernment. Ya, ini sangat Ignatian ini. Jadi ini sangat pembedaan roh. Sangat ada teman-teman kita yang mengatakan ini sangat Yesuit. Ya memang pausnya Yesuit. Pasti pengaruh Santo Ignatius cukup kuat. Dan dari discernment ini baru kita mengambil keputusan bersama untuk berjalan bersama itu. Jadi, tapi kenapa Romo sebagai seorang imam itu ikut dalam sinode paus ini? Itu tadi. Jadi berangkat dari konsep sinode tentang gereja sinodal ini, maka sinode ini punya kekhususan melibatkan semua umat di dalam refleksi tentang kehidupan menggereja. Oh, dilibatkan semua ya? Ya, dilibatkan semua umat di dalam kehidupan dalam refleksi tentang kehidupan menggereja. Terutama dengan konsultasi itu sebenarnya kan itu suara dari umat. Mulai dari bawah tadi ya? Iya, jadi jangan salah itu dokumen-dokumen ini semua dibawa ke Roma, dibawa ke Asia kemudian mengirim ke Roma dan itu menjadi instrumentum laboris. Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja untuk kerja di waktu sinode kemarin. Jadi karena ini adalah melibatkan seluruh umat, maka untuk sinode di Roma kan tidak mungkin semua umat dipanggil ke sana. Jadi para uskup juga mewakili satu konferensi keuskupan itu, konferensi wali gereja itu kalau lebih dari 25 maka ada 2 orang. Ya. Misalnya di Indonesia diwakili oleh Monsignor Anton Benjamin, OSC, dan Monsignor Adriano Sunarko FM. Mereka berdua. Misalnya dari Timor Leste itu diwakili oleh Eminence Kardinal Virgilio do Carmo da Silva, SDB, beliau Salesian. Nah, pertanyaan lagi, apa yang saya buat di sana ya, betul ya? Romo sebagai perwakilan Timor Leste, begitu ya? Imam saya betul, saya berasal dari Timor Leste, tapi saya tidak mewakili hanya Timor Leste. Tidak. Saya mewakili umat Allah, para imam, dan gerakan-gerakan kategoris dalam gereja dari Asia. Asia. Ya. Jadi saya bersama 10 orang non uskup. Jadi kami yang dinominasikan oleh paus sendiri. Jadi dipilih oleh paus
untuk berpartisipasi. Dan Paus memang memilih dari gereja-gereja yang ada di periferi. Nah, makanya mungkin Indonesia sudah di pusat, jadi tidak perlu diambil. Jadi Roma terpilih. Timor Leste itu di periferi. Oh, ini blessing lah ya. Ya, blessing. Tapi bukan blessing in disguise. Tapi ini memang blessing ya, rahmat. Dan Roma pertama kali ikut itu tahun 2021. Tahun berapa? 2023. Ke Romanya ya? Ya, ke Romanya. Jadi yang non uskup atau yang bukan uskup dari Asia itu kami bersepuluh. 10 Asia. Ya, saya 3 imam, kemudian bukan 3 imam, sorry, 2 imam. Romo. Kami berdua dengan Romo, satu dari Bangkok, di Sekretaris Jenderal, Sekretaris Eksekutif FEBC, William Laros. Kemudian ada perempuan, Suster. 8 orang. Suster atau gimana? Suster 2, awam yang lain. Awam perempuan. Oh. Ya. Perempuan semua. Ya. Satu dari Myanmar, satu dari Filipina, satu dari Jepang. Indonesia ada awamnya? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya itu tadi, nggak tahu kenapa nggak dipilih. Tapi pokoknya ada awam dari India, dari Singapura ada. Tadi kan 10 perwakilan Asia itu yang FEBC itu non uskup ya? Non uskup ya. Dan dari 10 itu 2 imam dan salah satunya Romo Joel. Ya. Ada suster, ada juga perempuan umat yang lain awam biasa ya? Ya. Jadi saya dipilih juga karena saya sudah mengkoordinasi tingkat nasional di Timor Leste, ya. untuk Sinode para Uskup. Jadi saya mengkoordinir kegiatan ini selama 3 tahun, maka pada tahun 2023 itu kami ikut ambil bagian. Jadi imam dan non imam atau awam berjumlah sekitar 75 sampai 80-an. Dan yang lain itu ya 300-an itu tetap masih uskup ya. Artinya kita ikut di situ hanya kita memberi suara. Jadi itu pengalaman yang berahmat memang. Jadi Romo waktu di tahun 2003 ya? Ya, 2003. Ikut dalam sinode bersama. Sinode sesi pertama itu. Sesi pertama itu. Ya, sesi pertama. Itu di Vatikan. Di Vatikan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari pernah ke Roma, ikut audiensi pada musim dingin di aula besar itu, aula Paulus VI namanya. Aula Paulus VI. Paulus 6. Paulus 6. Yang di sebelah, kalau kita masuk ke Vatikan itu ada sebelah kiri yang besar sekali seperti keong itu. Di sana pertemuannya terjadi. Dan kita duduk di meja bundar. Meja bundar. Ya, meja bundar. Itu ada simbolnya. Pesertanya berapa orang semua total? Peserta semua itu sekitar setiap peserta aktif itu sekitar 350. Seluruh dunia itu? Seluruh dunia. 350? Ya, seluruh dunia. Dan paling banyak dari Eropa ya. Eropa, Afrika. Kita dari Asia itu 44. Amerika Latin juga ada? Amerika Latin, Amerika Utara, Kanada. Dan ditaruh dalam grup-grup di tadi meja bundar? Kita dikumpulkan, dibagi dalam grup-grup yang berjumlah 12 orang. Nah, di situ meja? Ya. Yang difasilitasi oleh satu fasilitator. Dan fasilitator ini orang-orang terpandang, orang-orang yang memang ahli di bidang fasilitator. Mereka yang memfasilitasi pertemuan itu. Jadi profesor-profesor di tiap meja itu. Ya. Kemudian ada juga kelompok expert, teolog-teolog besar di tiap meja. Enggak, di mereka duduk sebagai observer. Oh, mereka hanya mengamati ya? Ya, mereka mengamati tapi sambil menulis poin-poin yang didiskusikan. Tapi di dalam kelompok itu juga ada kardinal, ada uskup, uskup agung. Ya, kami seperti imam-imam yang tidak berguna ini, ya apa istilahnya, mendapat berkat duduk di antara mereka itu. Jadi di meja itu juga Romo? Iya, duduk di meja itu. Jadi Romo temannya 11 orang? Teman saya 11 orang. Itu ada uskup dan kardinal? Ada uskup dan kardinal. Ada kardinal juga? Kadang dari beberapa negara ya? Satu meja itu bisa kita duduk dengan 4-5 kardinal. 5 kardinal? Oh iya. Jadi itu luar biasa, itu pengalaman luar biasa. Dan semua kita sharing pokok yang sama, perhatian yang sama.
semua menceritakan ada tiga dalam bahasa Inggris atau bahasa Italia? Bahasa Inggris. Jadi saya boleh pilih bahasa Porto karena saya bisa bahasa Porto. Saya pilih bahasa Inggris karena saya bisa. Saya pilih bahasa Italia karena saya bisa. Saya juga bisa pilih bahasa Spanyol. Jadi Romo pilih 4 bahasa itu? Saya pilih 4 bahasa ini dan bisa mengerti bahasa Prancis. Tapi 4 bahasa ini saya pilih saja bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Dan saya dibagi dalam kelompok bahasa Inggris. Ya tentu dengan kekurangan ya, artinya bahasa Inggris saya orang Asia apalagi orang Timor Leste itu aduh tahu saja ya. Jadi gimana dinamika di dalam kelompok itu? Dinamikanya kan akan dimulai oleh penjelasan dari fasilitator. Kalau kita sharing lingkungan, model seperti sharing lingkungan. Jadi dimulai fasilitator akan membuka dengan sebuah doa mohon Roh Kudus. Lalu fasilitator akan membuat instruksi. Tidak ada instruksi umum dari misalnya dari panitia yang intervensi, tidak ada. Langsung di meja itu saja. Langsung di meja itu. Di meja ini kemudian fasilitator akan memberi kesempatan kepada setiap peserta di meja itu untuk menyampaikan pengalaman dia. Pertama, kesan paling pertama itu tentang sinode ini. Ya. Kedua, setelah semua berbicara, kita mulai temanya mulai disampaikan. Jadi itu yang minggu pertama. Jadi sharing round pertama, round kedua semua boleh berbicara, tapi dia lebih fokus tema. Misalnya dari tema ini dia omong apa. Jadi di ronde modul kedua itu dari modul. Ya, ada modul. Misalnya dari satu modul itu ada sekitar 12 sampai 15 artikel. Nah, masing-masing boleh melihat atau memberikan catatan kritis atau merefleksikan bahwa ini yang terjadi di keuskupan kami, di paroki kami, di negara kami. Fokusnya tentu saja dari pembacaannya dia. Dan itu akan sangat memperkaya. Nanti pada ronde berikutnya, ketiga, yaitu what strike me. Apa yang menggugah saya dari sharingnya dia. Oh, dari sharing masing-masing negara tadi ya? Dari sharing masing-masing orang itu, apa yang itu tadi masih mengikuti alur. Nah, yang terakhir ini masing-masing saya saya tertarik dengan kata-katanya tadi itu. Misalnya gereja umat Allah itu ya termasuk mereka kaum disable, termasuk kaum yang drugs, yang drogado, yang menggunakan obat-obat, termasuk mereka yang LGBTQ+, itu umat Allah misalnya, termasuk mereka yang kelompok perempuan, feminis, kelompok yang merasa tereksklusikan dari masyarakat, itu umat Allah. Jadi konsep misalnya mulai begitu, itu berarti sudah mulai fokus. Nah, yang lain akan tambah-tambah lagi. Nah, seperti itu. Itu terjadi dalam kelompok meja itu? Terjadi dalam kelompok sampai berapa lama? Itu? Sampai mereka nanti pada tahap berikutnya sebelum kongregatio generalis, artinya sebelum pleno kami sampaikan dari meja karena masing-masing ada tablet, masing-masing orang itu ada tablet di depannya, ada mic di depannya, jadi seperti di parlemen tapi bukan parlemen. Nah, kita boleh menyampaikan itu yang menjadi saripatika atau yang konklusi dari report dari kelompok. Kelompok itu Romo ya. Akan diwakili oleh satu orang namanya. Ya, tentu saja dalam kelompok itu ada satu sekretaris, lalu ada satu relator dan ada satu fasilitator. Fasilitator nggak boleh, meskipun dia merasa punya hak untuk bicara, dia nggak boleh. Hanya bagian memfasilitasi. Dia hanya boleh mendengarkan. Kadang-kadang yang terjadi misalnya naik agak tegang sedikit karena berbeda budaya ini. Saya dari Asia, yang satu dari Amerika, satu dari Eropa. Lalu satu dari Afrika. Misalnya kita omong soal poligami,
Orang Eropa itu poligami itu nggak bisa ya? nggak bisa, itu melanggar. Tapi orang Afrika mengatakan ya itu budaya kami. Bagaimana itu? Iya, bagaimana disikapi? Jadi perdebatan. Jadi itu penuh dengan tensi, ketegangan itu. Nah, sampai kadang-kadang bilang ya kami kulit hitam, kamu kulit putih. Ya, rasisme juga kadang muncul di dalam diskusi-diskusi seperti itu. Tetapi perannya fasilitator ketika dia melihat ketegangan seperti itu, dia akan mengatakan, meskipun misalnya 2 atau 3 orang sharing itu sudah mulai ada ketegangan, dia akan mengundang saudara-saudara, mari kita bermenung hening selama 3 menit. 3 menit. Jadi ya masing-masing peserta itu membicarakan poinnya harus dipersiapkan selama 3 menit, nggak boleh lebih. Jadi itu memang melatih kita juga ya untuk singkat, padat, dan jelas. Apa yang Romo rasakan ya ketika dari beberapa negara tadi bicara tentang gereja tadi ya, gereja menurut negaranya ya, pengalaman negaranya. Tadi kan Romo merasa ada sesuatu yang ini ya, yang baru. Misalnya saja ada ketegangan antara Eropa dan juga Afrika segala. Apa yang Romo dan rasakan? Asia juga ya. Dan Asia, apa yang Romo rasakan sebagai sebuah pengalaman pertama ini ya? Iya. Karena yang duduk bicara ini kan tidak hanya orang biasa ya. Ada kardinal, ada uskup, ada. Jelas ini kardinal, uskup. Bagaimana Romo? Apa yang Romo rasakan saat itu? Saya seperti pastor yang tidak berguna ini, hanya menonton mereka saja. Tapi yang menarik itu adalah saya makin mencintai gereja. Karena begini, ternyata indah sekali gereja kita ini Kak. Bervariatif, dengan budaya, dengan konteks yang berbeda-beda itu didiskusikan di satu meja bulat itu, meja bundar ini luar biasa. Tidak ada organisasi lain di dunia mau PBB saja. Apakah pernah PBB menurunkan satu dokumen yang kesepakatan bersama tapi diimplementasikan kita sebagai satu keluarga? Tidak. Gereja Katolik mau. Gereja Katolik bisa duduk bersama gitu. Duduk bersama dan melihat keindahan bahasa Inggris, bahasa the beauty of the church, being a church. Dan gereja ya. Ya. Keindahan dari gereja dan hidup menggereja itu terletak pada keberagaman itu. Jadi ada uniformity, tapi juga ada diversity di dalam itu. Ya. Itu yang menarik, bagi saya. Jadi sehingga ketegangan itu bagi saya ini satu jalan menuju kepada pengakuan itu. Gereja yang satu tapi mengakui perbedaan ya. Iya, gereja yang satu kesannya kok kita dipaksa untuk mengikuti itu. Tapi tidak. Tidak ya. Hanya kadang-kadang mungkin interpretasi kita berlebihan. Ada teolog-teolog yang kurang terbuka, yang memahami bahwa semuanya Vatikanisasi. Para liturgis juga melihat bahwa tidak, kita Roma, harus gitu ya. kita semuanya harus Roma. Padahal Roma dokumen yang terbaru, silakan baca di situ, berikan kepada konferensi wali gereja untuk menentukan. Karena liturgi itu sudah ada motu proprio tentang liturgi, di mana diserahkan kepada wali gereja untuk penerjemahan teksnya sesuai dengan konteks, sesuai dengan unsur estetis yang dihidupi dalam masyarakat itu. Dan juga nilai rasa bahasanya juga tergantung ini ya, tergantung gereja lokalnya. Betul. Nggak selalu harus kita mengikuti apa yang ada di Roma. Itu ada. Itu nanti di dokumen yang baru itu bagian terakhir di mana sudah mulai bagaimana implementasinya dalam misi. Ada soal formasi. Memang tentu saja dibutuhkan formasi, pembinaan supaya umat kita tidak kaget juga seperti itu. Kadang-kadang misalnya ada pastor, ada sampai juga ada bilang, bagaimana ya kok nuansa sakralitas dari perayaan Ekaristi itu jadi hilang? Kenapa hilang? Ya karena pastornya nggak pakai alba atau jubah, tapi dia langsung pakai kasula. Nah, itu juga dipersoalkan. Jadi itu muncul dari laporan umat ini. Yang seperti itu juga misalnya selama ini kan kita hanya melihat problem sexual abuse itu hanya Vatikan berhadapan dengan ini,
kita merasa tidak kena seperti itu. Tapi di dokumen dibicarakan bagaimana transparansi, accountability, dan decision making untuk ketika kita berhadapan dengan problem sexual abuse. Jadi sebenarnya mau mengatakan betul perlu ada transparansi, accountability tentang kasus-kasus yang dialami oleh gereja-gereja, gereja Eropa, Amerika, gereja Afrika, Asia juga ada. Tapi lebih dari itu, bukan hanya ini juga, transparansi dalam soal pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan ya lewat rapat pastoral council, lewat itu harus melibatkan umat. Artinya pengambilan keputusan itu tidak hanya satu pihak ya. Artinya tidak pastor sentris begitu ya. Tapi bahasa yang menarik itu bahasanya bagus ya. Saya kira antara decision making and decision taking. Jadi pembuat keputusan itu melalui discernment. Artinya Romo, kita bersama umat kita melakukan decision making. Decision making. Ya, decision making. Pengambilan keputusan. Ya. Pembuat keputusan. Membuat keputusan. Tapi decision takingnya harus orang-orang tertentu. Untuk decision takingnya orang tertentu. Jadi membedakan antara decision making sama decision taking. Lebih ke soal otoritas lah. Dan Romo senang ya, artinya bahagia juga mengalami perjumpaan itu ya. Itu pengalaman pertama. Itu gitu pengalaman pertama. Bahwa diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam 2 sinode, 1 sinode tapi 2 sesi ini luar biasa bagi saya. Berapa itu Romo hanya bertemu dengan kelompok itu saja ya? Tidak. Setiap minggu atau setiap modul kami dikasih modul-modul yang lain. Ya, artinya setiap modul itu mejanya berbeda. Dan Romo juga teman bicara, teman kelompok itu berganti-ganti. Berganti-ganti. Misalnya saya sesi pertama kemarin 2023 saya di meja 25. Sesi modul kedua saya di meja 28. Modul ketiga saya di meja 34. Begitu. Jadi dan orang juga berubah-berubah. Orangnya berubah-berubah. Sehingga informasi itu semakin banyak. Semakin banyak. Ada dari Eropa, ada dari Amerika, ada dari kita bisa tahu bagaimana konflik interior yang dialami oleh para uskup ketika terjadi misalnya sexual abuse itu terjadi begitu di Chicago, di Boston, di keuskupan California, apa segala macam itu betul-betul membuat gereja itu secara struktur, secara hierarki itu agak hampir kolaps. Karena harus keluar uang banyak untuk ini, untuk itu. Akhirnya Romo menemukan sebuah pengalaman keanekaragaman gereja tadi ya. Betul. Meskipun waktu studi sudah bertemu dengan keanekaragaman gereja dari beberapa suku di Indonesia, kemudian di Timor Leste. Betul. Tapi ini dunia ya. Tapi itu teori ya. Dan Romo langsung mendengar langsung ini mendengar langsung dari sharing mereka. Bagaimana orang-orang kardinal-kardinal tua itu, uskup-uskup senior yang berbicara dengan passion tentang gereja. Kita melihat kalau mereka tua saja dan mereka meskipun tua punya pikiran yang sangat terbuka. Bagaimana? Tidak. Coba kita lihat soal konteks evangelisasi di era digital. Ada yang mengatakan misalnya saya Kardinal Schupitz dari Chicago, dia bilang, kita tidak bisa memaksakan paradigma kita tahun 70-an kepada anak-anak zaman sekarang. Jadi tidak boleh juga kita tidak seyoganya menganggap internet atau itu sesuatu yang buruk. Betul bahwa ada pornografi, ada violence, ada itu. Tapi itu tugas kita adalah mempurifikasi, memformat orang-orang kita, orang-orang muda untuk melakukan evangelisasi yang benar. Nah, itu revolusioner. Artinya dia terbuka ya? Sangat terbuka. Meskipun dia generasi baby boomer, tapi terbuka untuk generasi Z ya? Iya, generasi Z. Dan itu di dokumen yang baru, yang dokumen final dokumen itu ditulis di situ. Jadi digital space
itu bukan benua baru, tapi menjadi tempat eksistensial untuk pewartaan itu. Dia bukan sebuah tempat asing ya? Ya, bukan sebuah tempat tapi asing. Tempat di mana kita hidup. Ya, tempat di mana kita. Makanya saya senang itu kata-katanya Bishop Barron. Bishop Barron itu dari Robert Barron dari Amerika. Sangat terkenal. Kalau bisa di Instagram, ketik saja Robert Barron atau Facebook ada Robert Barron, atau di YouTube malahan itu dia berdialog dengan ateisme, berdialog dengan sekularisme, orangnya sangat pintar dan sangat fenomenal gitu ya. Ngomong di Roma, di Afrika, orang kenal semua Barron itu. Dan Barron mengatakan begini, ya, orang-orang muda kita sudah menggunakan ini dan mereka hidup dalam konteks itu. Maka mau tidak mau sebagai pastor, ya artinya sebagai uskup, imam dan yang lain-lain itu, dan awam, kita perlu kolaborasi untuk melakukan sebuah persiapan. Memang kita tidak siap dalam arti ini. Gereja Katolik itu seperti tidak siap berhadapan dengan gerakan arus digital yang luar biasa ini. Jadi kan gelombang baru yang memang kita tidak siap. Tapi belum terlambat untuk mempersiapkan diri ya. Iya, ini sangat progresif menurut saya. Arti pandangan cukup sangat juga bisa mengakomodir ya. Ya, ini mengakomodir apa yang dikehendaki oleh orang-orang muda, dan justru itu pastoral digital ini sangat penting. Penting ya. Dan kita kan pastoral digital nih, Ro. Oh iya, ini satu bentuk dari pastoral digital. Hanya saja pastoral digital ini ada satu kelemahan, yaitu superficialitas. Superficialitas ya. Ya, ada pastor-pastor yang TikToker gitu ya. Ada pastor-pastor yang YouTuber. Nah, bahayanya adalah tapi ini. Itu bentuk kehadiran di dunia digital tuh. Ya, betul. Waktu Romo hanya pertanyaannya, apakah nanti kemudian menjadi semacam sebuah ajang untuk famous? Tidak, ini catatan. Perlu discernment ya, itu penting itu. Kita pakai juga prinsip saudara-saudara kita Yesuit ya. Ya, betul. Setiap apapun yang kita lakukan itu harus discernment. Pembedaan roh. Ya. Sehingga kita semua harus tetap selalu dipurifikasi ya. Nah, itu sebenarnya dari discernment itu mengarah kepada sebuah pertobatan pastoral begitu. Itu dia. Kuncinya di situ, Romo. Waktu Romo ikut sinode itu, Bapak Suci di mana? Apakah juga ikut dalam meja-meja itu, Romo? Bapak Suci itu selalu hadir ya. Dan dia hadir? Dia selalu hadir. Dari pembukaan, kecuali yang diskusi-diskusi kelompok, dia nggak hadir. Karena dia pasti ada tamu dari luar negeri. Dia tidak ikut dalam meja-meja itu ya? Meja-meja itu dia tidak ikut. Tidak ikut ya? Tapi waktu pleno, Congregatio Generalis, beliau duduk. Dia duduk? Sampai selesai. Oh iya? Itu tahun 2003? 2023 dan 2024. 2024 ini yang dia selalu ikut. Yang bulan berapa, Romo, terakhir? Oktober kemarin. Ya, tanggal 2 sampai 26 Oktober. Dan Bapak Suci juga ada di situ? Ya. Dia mendengar? Dan beliau memutuskan bahwa dokumen yang dihasilkan oleh sinode itu akan menjadi magisterium. Dan dari dokumen itu tidak ada lagi dokumen-dokumen yang lain. Dia tidak akan mengeluarkan satu eksortasi post sinodal seperti itu. Tidak ada ya? Ya. Dan Romo bertemu dengan Bapak Suci saat itu? Ya, saya bertemu. Apa yang Romo rasakan? Luar biasa. Jadi waktu itu saya mengatakan, Bapak Suci, salam dari umat di Timor Leste. Dia bilang, ya, saya akan ke Timor Leste. Kamu tahu, selalu orang Timor itu selalu di hati saya. Saya senang bukan main. Itu sebelum dia kunjungan ke Timor Leste? Sebelum dia kunjungan. Jadi Romo lebih dulu ya? Ya. Setelah dia kunjungan kemarin, kami datang lagi membawa hadiah dari Timor Leste untuk beliau. Dia mengatakan, terima kasih. Saya senang sekali bisa melihat sukacita orang Timor Leste. Oh ya? Ya. Hanya sayangnya dia tidak sebut orang Batak di situ. Ini Romo coy. Minta maaf. Paras. Jadi ini kan pengalaman baru ya, yang bagi Romo sesuatu yang baru ya sebagai seorang Fransiskan. Apakah ada imam Fransiskan yang lain, Romo, selain Romo? Ini yang luar biasa. Jadi ada uskup kardinal Fransiskan ya. Kalau imam? Imam hanya saya sendiri. Romo sendiri ya? Yang Fransiskan? Ya. Ini luar biasa juga ini ya. Itu makanya saya sangat bangga
Ini bagi saya itu rahmat. Rahmat ya. Kalau saya bangga itu agak buat saya sombong sedikit. Iya, tapi sesuatu yang disyukuri sesuatu yang disyukuri. Ini putra Bapak Fransiskus yang ikut dalam sinode para uskup. Betul. Kira-kira apa yang bagi Romo berkesan ya? Di samping tadi Romo katakan itu bertemu dengan beberapa tokoh uskup maupun dari beberapa gereja tentang gereja tadi yang meskipun gereja kita itu satu, tapi juga mengakui perbedaannya. Ya. Apa yang Romo rasakan sebagai sebuah kekayaan dari pengalaman Romo ikut dalam sinode para uskup ini ya? Gempa hidup menggereja itu sangat dirasakan. Ada semacam vibran itu ya, memberikan nuansa baru. Kita memang mau ada sebuah perubahan di dalam gereja. Mungkin kata-kata Paus itu kadang-kadang langsung menusuk ke inti. Kita jangan menjadikan gereja seperti arca tua, Arca tua ya. atau kapal tua yang karam. Tapi gereja harus sebagai kapal yang selalu mengarungi arus zaman itu, tidak tenggelam, tapi mencoba menyeimbangi arus itu. Berjalan bersama itu di situ. Jadi gereja berjalan bersama dengan konteks zaman, tidak mengikuti, tidak terbenam di dalamnya. Supaya tidak terbenam, makanya perlu discernment itu. Supaya tidak tenggelam, maka perlu discernment itu. Ya. Maka itu kalau orang-orang muda ya mengatakan vibes-nya itu sangat kerasa gitu ya. Nah, dari itu di situ kita merasakan keindahan dari persekutuan sebagai satu keluarga Allah itu. Ya. Dan Romo bangga sebagai orang Katolik ya. Oh yes, saya bangga sebagai orang Katolik. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tidak bisa disangkal. Ya. Jadi ketika saya sebagai orang Katolik, saya dengan partisipasi di sini saya tidak melihat gereja saya itu sebagai sesuatu yang tua. Sebenarnya aktualisasi itu yang harus dibuat terus menerus ya, mengaktualkan ajaran itu, bukan mengaktualkan ajaran doktrin itu dalam konteks menghidupinya dalam konteks kita. Jadi bagaimana menerjemahkannya itu yang penting. Bukan menghilangkan ajaran itu untuk mengikuti yang ini, tidak. Tapi menerjemahkan dan mengaktualisasikannya. Menerjemahkan dan mengaktualisasikannya sesuai dengan konteks. Konteks ya. Ya, saya kira begitu. Dan situ kelebihan gereja kita ya. Itu kelebihan gereja kita. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa karena gereja ini membosankan, saya harus ke Protestan, ke gereja lain, cari gereja lain supaya saya bisa menyanyi dengan hura-hura. No. Hidup menggereja itu, kekuatan dari hidup menggereja itu komunionnya itu. Ketika teman persekutuannya. Jadi ketika orang sakit, kita pergi berkunjung, berdoa bersama, memberi minyak suci, lalu mereka yang tidak punya kita itu tanpa harus ada embel-embel maksud tertentu. Mau ada mengkatolikan orang kan, itu nggak ada. Semuanya karena itu kasih tanpa pamrih, itu kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak yang tidak terkondisi itu. Jadi gereja kita itu keunggulannya di persekutuan tadi, Romo ya? Ya, persekutuannya itu semuanya dirayakan bersama. Jadi gereja kita itu meskipun ada perbedaan, tapi itu dibicarakan. Beda dengan orang lain, ada kelompok lain yang gereja itu, kalau saya tidak puas dengan pastornya, saya bisa dirikan gereja sendiri. Nah, itu beda. Kita tidak seperti itu. Kita tidak. Dan kita bersyukur bahwa kita punya seorang ibu dalam gereja itu, yaitu Ibu Maria. Bunda Maria ya. Ibu Maria itu yang perempuan yang terpuji, yang terpandang, yang tersuci. Dan dari dia kita belajar untuk mendengarkan Sang Sabda, merangkul Sang Sabda, hidup bersama Sang Sabda itu. Kalau Romo dengar dan kemudian ikuti perkembangan di media sosial,
waktu Romo ikut pertemuan sinode di Roma. Kira-kira bagaimana tanggapan umat ya? Baik itu di Roma sendiri selama proses sinode itu, ataupun di Timor Leste umat, bagaimana kira-kira reaksi spontan umat ini Romo ya? Ya, saya kira reaksinya bermacam ragam. Ada yang setuju, ada yang juga ada umat kita ini kan ada yang konservatif, ada yang sangat radikal dalam imannya. Ya, konservatif dan radikal itu berbeda. Radikal itu artinya orangnya mendalam imannya itu. Radiks ya. Radiks. Tapi orang yang konservatif dia hanya menjaga ajarannya saja. Sehingga konservatisme itu menjadi sangat orang yang sangat berpikiran sempit sekali. Nah, tapi perlu menjadi orang yang dengan ini kita memiliki suatu pandangan yang inklusif lah. Inklusif artinya mengakui juga konteks-konteks lain, bahwa rahmat Allah juga bekerja melalui orang lain. Nah, itu yang saya rasakan ya. Saya rasakan di dalam sharing, di dalam diskusi-diskusi itu dia memang tidak akan terasa sekarang perubahan, transformasi itu tidak akan sekarang terjadinya. Tapi kita lihat butuh waktu kan? Butuh waktu lah. Ini kan perlu kita perlu sosialisasi lagi, pembinaan ke. Kalau umat yang hadir, yang non uskup tadi kan ada juga awam ya. Dalam satu meja kesannya itu, sangat baik sekali. Kesan mereka apa Romo? Dan memang mereka luar biasa. Ya, mereka ini kan orang-orang yang sudah kerja di keuskupan, kerja di konferensi wali gereja. Tapi ada juga yang meskipun kerja di situ, dia tidak punya background teologi atau kateketik, sehingga dia mengalami kesulitan. Tapi dia orang biasa yang tapi ada yang dosen, doktor, PhD, banyak yang ikut itu. Teolog perempuan banyak sekali yang berpartisipasi dari Eropa, Asia, dari Amerika Latin, dari Afrika. Gereja itu beragam ya. Kolaborasi laki-laki dan perempuan itu sangat terasa. Dan mereka menanggapi positif Romo ya? Sangat positif ya. Terhadap sinode ini ya? Memang ketika kita omong satu poin yang kita bicarakan, diskusikan satu poin yang cukup penuh dengan tensi, ketegangan, yaitu tentang tabisan perempuan. Apakah mungkin tabisan diakon perempuan itu? Nah, dilakukan konsultasi dan itu kemudian tidak masuk dalam sharing. Kemungkinan ada, tapi perlu didefinisikan ulang. Diakon ini termasuk dalam apa? Dia hanya sebagai sebuah pelayanan, sebagai sebuah pelayanan atau sebagai sebuah tahap persiapan menuju ke imamat. Kalau itu adalah sebuah tahap menuju ke imamat, maka ya kita mesti memikirkan betul ya kalau melibatkan kaum perempuan tabisan itu. Tapi kalau pelayanan sebagai pelayanan sabda, pelayanan kepada orang-orang itu, dan pendampingan orang-orang muda atau keluarga-keluarga yang bisa dilakukan oleh perempuan, saya kira ini jadi peluang. Kan di dalam Injil juga banyak perempuan ya yang ikut membantu pelayanan Yesus. Juga di dalam sejarah gereja ada perempuan-perempuan yang lain yang misalnya sangat hebat ya, Teresa d'Avila, Teresa Lisieux, lalu ya itu Benedict of Cross, Edith Stein. Itu orang-orang hebat yang memang berkontribusi sebagai perempuan ya, baik dia sebagai religius, kontemplatif, tapi juga sebagai seorang perempuan yang mencirikan satu aspek feminilitas dari gereja sendiri. Jadi itu diterima. Hanya saja Bapak Paus Fransiskus memberikan tugas kepada kelompok yang di dalamnya ada perempuan-perempuan yang hebat untuk memikirkan tentang ini. Apakah kemungkinan? Jadi kita tunggu sampai tahun depan. Oh, artinya ada diskusi itu ya? Ada diskusi itu. Tentang itu. Mengenai finalnya kan masih berjalan untuk di Desember lagi ya.
Artinya mereka yang ikut dalam sinode para uskup itu, baik itu perempuan maupun laki-laki yang awam, menanggapi positif ya. Iya, itu Sinode ditanggapi ini ya, positif ya. sebagai Paragraf sebuah itu gerakan baru ya. Paragraf itu di vote 75%. Artinya diiyakan. Iya, sebagai sesuatu yang baru kan begitu ya. Ya. Ketika bicara tentang sinode para uskup kan selalu yang muncul ya para uskup yang bersinode kan begitu. Betul. Tapi ini tahun ini dari 2021, 23 dan 24 kemarin Ya. bahwa sinode para uskup itu juga dihadiri oleh non uskup, Non-uskup, perempuan, imam, perempuan, awam dan Ya. semuanya hadir ya. dan semuanya hadir. Dan ini sesuatu yang revolusioner Ya. juga ya, dari paus kita yang Nah, ini menjadi catatan sinode-sinode berikutnya. Aduh guys, menarik perbincangan kita dengan Romo Joel ini ya. Seorang imam Fransiskan yang punya kesempatan berrahmat ikut serta sebagai peserta dalam Sinode para Uskup di Roma di tahun 2023 dan juga di Oktober 2024 kemarin ya. Ya. Dan beliau menjadi saksi sejarah akan sebuah gerakan gereja yang baru ya. Ya. Sinode para Uskup, tidak hanya para uskup tetapi juga ada non uskup yang hadir dan beliau termasuk sebagai salah seorang non uskup tadi sebagai seorang imam. Dan kemudian kita menemukan banyak hal yang inspiratif tadi untuk mencintai gereja ya. Dan Romo Joel ini bangga sebagai orang Katolik karena gereja kita itu meskipun satu tapi tetap mengakui diversity, Ya. perbedaan tadi. Kira-kira apa yang Romo Joel bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan perbincangan kita ini yang mungkin bertanya tentang sinodal tapi mungkin mereka juga mulai mencintai gereja lagi ya. Ya, mungkin pertama ya untuk saudara-saudaraku yang terkasih, tetap memberi bangga sebagai orang Katolik, terutama karena baptisan itu membuat kita mendapat meterai kekal, meterai abadi yang tidak akan pernah hilang dan memampukan kita untuk masuk dalam satu kesatuan, persekutuan Allah Trinitas. Karena ketika kita dibaptis, itu imam menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu menjadi dasar dari hidup menggereja kita. Silakan membuka di Lumen Gentium kalau nggak salah nomor 4 begitu ya. Lalu jangan malu untuk bersaksi tentang iman Katolik itu. Terkadang kita punya ketakutan tersendiri karena kita tidak menghafal ayat-ayat kitab suci. Betul saudara-saudara? Saya kira itu alasannya. Tetapi kesaksian hidup kita dan keyakinan kita akan Tuhan yang mengasihi kita dan kita diutus untuk memberikan kesaksian tentang kasih itu agar dunia saling mengasihi itu menjadi lebih penting, bukan sekedar menghafal ayat-ayat kitab suci. Betul, ayat-ayat kitab suci itu kita hafal, tapi bahayanya Santo Paulus bilang itu hanya akan tinggal sebagai huruf yang mematikan tapi tidak memberi inspirasi ya, menjadi roh hidup yang menginspirasi kita. Maka saudara-saudara, pesannya adalah mari kita berjalan bersama. Mari kita menjadi pribadi-pribadi sinodal yang yakin dengan imannya dan mau berjalan bersama gereja, tetap bangga menjadi orang Katolik. Tidak boleh itu ya, satu yang datang pengaruh hanya karena tidak menghafal kitab suci, kita kemudian sudah lemah kita. Ini seperti Romo Matius kan kadang-kadang kurang memberi inspirasi. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan ocehan obrolan kami ini. Semoga memberi inspirasi untuk kita semua. Ya. Begitu Romo Matius. Terima kasih Romo Joel.